Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhara Dewi, NIM 2317208841, kelas A, Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Jasmani, mata kuliah Perkembangan Kesehatan Sekolah. Dosen pengampu Ibu Rosti SPD NPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan pada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari dokter atau tenaga medis. Pertolongan pertama memberikan perasaan ketenangan kepada korban, pencegah dan mengurangi rasa takut dan gelisah, mengurangi bahaya yang lebih besar. Adapun tujuan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama itu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Orang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan P3K serta mampu melibatkan situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama, ada 4 poin, antara lain yang pertama, memanggil orang dewasa atau orang di sekitar kejadian. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan atasi shock. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip P3K. Di prinsip-prinsip P3K ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, beri pertolongan dengan tepat. Yang ketiga, jangan terburu-buru memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, usahakan korban tidak melihat luka. Dan yang terakhir, kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera bawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke peralatan P3K dan obat-obatan P3K. Di sini peralatan P3K itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu kasa pembalut atau perban, yang kedua kasa steril, ketiga plaster, keempat plaster obat, yang kelima pembalut segitiga, keenam kapas, ketujuh gunting, kedelapan lampu senter, dan yang terakhir jepitan pinset. Kita masuk ke pembahasan yang pertama itu kasa pembalut atau perban. Perban terbuat dari kain yang berjarak dan tipis. Perban ini digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup oleh kasa steril. Kemudian kasa steril merupakan kasa yang mudah dibersihkan, digunakan untuk menutup luka. Kasa steril ini adalah kain yang bebas dari kuman atau penyakit. Kemudian plaster atau plaster obat digunakan untuk menutup yang biasanya akibat teriris atau terkena benda tajam. Selanjutnya ada juga plaster yang tanpa obat. Plaster ini juga digunakan untuk merekatkan kasa agar tidak terlepas. Selanjutnya pembalut segitiga. Biasanya digunakan untuk korban mengalami kecelakaan, seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada persendian. Selanjutnya itu kapas. Kapas ini biasanya digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasa sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang steril. Selanjutnya itu gunting. Pastikan menggunakan gunting yang tidak berkarat. Kemudian lampu senter. Ini digunakan untuk melihat luka agar lebih jelas. Kemudian pinset atau penjepit digunakan untuk mengambil benda kecil yang berada di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Selanjutnya obat-obatan P3K. Nah, di obat-obatan P3K ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obat penghilang rasa sakit, obat luka bakar, obat luka ringan, obat penyadar pingsan, dan obat pencuci luka. Baik, yang pertama itu obat penghilang rasa sakit.
Antara lain ada minyak angin, balsem, dan minyak kayu putih. Yang kedua itu obat luka bakar, antara lain salep minyak ikan, bioplasenton, lidah buaya. Yang ketiga obat luka ringan, antara lain obat merah atau betadin, obat penyadar pingsan, antara lain amoniak cair. Kemudian yang terakhir itu obat pencuci luka, antara lain larutan betadin, alkohol 70% atau bot water. Pastikan ya teman-teman, kalian selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi P3K. Koordinator P3K memimpin dan mengkoordinasikan tim P3K dalam pertolongan pertama. Tim medis terdiri dari tenaga medis yang bertanggung jawab memberikan perawatan dan pengobatan darurat. Anggota relawan membantu tim medis dalam melakukan tindakan P3K sesuai dengan arahan dan bimbingan. Selanjutnya, tanggung jawab dan tugas P3K. Yang pertama, menilai kondisi korban. Melakukan penilaian awal untuk mengetahui kondisi dan tingkat kegawat daruratan. Yang kedua, memberikan pertolongan. Melakukan tindakan P3K sesuai kebutuhan korban untuk mencegah kondisi memburuk. Yang ketiga, koordinasi evakuasi. Mengkoordinasikan evakuasi korban di fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Selanjutnya, ada peralatan-peralatan dan perlengkapan P3K. Yang pertama itu ada perban untuk membalut luka dan mencegah infeksi. Yang kedua, termometer untuk mengukur suhu tubuh korban. Yang ketiga, gunting untuk memotong dan pakaian korban. Yang keempat, antiseptik untuk membersihkan dan mencegah infeksi luka. Selanjutnya, ada prosedur pemberian pertolongan pertama. Yang pertama itu penilaian awal. Periksa kondisi korban dan cari tahu apa yang terjadi. Yang kedua, panggil bantuan. Segera hubungi layanan darurat atau minta bantuan orang lain. Yang ketiga, berikan pertolongan. Lakukan tindakan P3K sesuai dengan prosedur yang benar. Yang keempat, evakuasi korban. Pindahkan korban dengan hati-hati ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, pelatihan dan sertifikasi P3K. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu Basic Life Support. Pelatihan dasar untuk memberikan bantuan pada korban henti nafas atau henti jantung. Kemudian yang kedua, kursus P3K. Pelatihan komprehensif untuk menangani berbagai kondisi darurat dan cedera pada korban. Yang ketiga, sertifikasi. Mendapatkan sertifikasi sebagai bukti kompetensi dan keterampilan dalam memberikan P3K. Selanjutnya, pentingnya memahami konsep P3K. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menyelamatkan nyawa. Pemahaman yang baik tentang P3K dapat membantu menyelamatkan nyawa korban dalam kondisi darurat. Kemudian yang kedua, mencegah komplikasi. Pemberian pertolongan pertama yang tepat dapat mencegah kondisi korban menjadi. Selanjutnya, petugas P3K di tempat kerja. Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K. Ada beberapa bagian atau beberapa poin. Yang pertama, tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai dengan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian, yang kedua, tempat kerja di setiap lantai yang berada di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja di gedung atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Yang keempat, melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, mencatat setiap kegiatan P3K
dalam buku kegiatan, melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Selanjutnya kita masuk ke fasilitas P3K di tempat kerja. Ada 4 poin. Yang pertama itu ruang P3K, yang kedua kotak P3K dan isinya, ketiga alat evakuasi dan alat transportasi, dan yang terakhir fasilitas tambahan berupa APD dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Baik, selanjutnya petugas P3K di tempat kerja. Nah, petugas P3K di tempat kerja ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga, petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja atau buruh atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja tersebut. Kemudian yang keempat, pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K. Kemudian yang selanjutnya yaitu penempatan kotak P3K di tempat kerja. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama, mudah dilihat, dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya, serta mudah diangkat. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan jumlah pekerja atau buruh, jenis dan jumlah kotak P3K-nya. Kemudian yang terakhir, dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter dan lebih atau lebih, masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja atau buruh. Dalam hal tempat kerja, pada rantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja atau buruh. Evakuasi dan transportasi. Yang pertama itu tandu atau alat lain untuk memindahkan korban. Kemudian yang kedua, mobil ambulans atau kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkat korban. Kemudian alat perlindungan dan peralatan khusus. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Yang kedua, peralatan khusus berupa alat untuk pembahasan tubuh cepat atau shower dan pembilasan atau pencucian mata. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum P3K. Dasar hukum mengenai pertolongan pertama itu sebelum diatur secara lisensi atau khusus, namun pada umumnya merujuk pada pasal 531 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa menyaksikan sendiri dengan orang dalam bahaya maut, lalu memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya atau 3 bulan atau didenda sebanyak 4.500.000. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, maka diancam dengan kutip 45 165, 187, 304S, 478, 535, dan 566 KUHP. Kemudian keluhan dan gejala penyakit atau derita terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keluhan yang mungkin diungkapkan korban. Misalnya nyeri, takut, panas, tidak dapat mendengar secara normal, hilang pengendaraan abnormal, haus, mual, perih, mau pingsan, kaku, tidak sadar sebentar, lemah, gangguan daya ingat, pening,
dan tulang terasa patah. Kemudian yang kedua, gejala yang mungkin dilihat atau ekspresi. Misalnya, cemas dan nyeri, gerakan dada abnormal, berkeringat, luka pendarahan dari liang tubuh, bereaksi bila disentuh, bereaksi atas ucapan, lebam, warna kulit abnormal, kejang otot, bengkak kulit abnormal, deformitas atau kelainan bentuk, benda asing, bekas suntikan, bekas gigitan, bekas muntahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gejala yang didapatkan dari perabaan, yaitu misalnya lembab, suhu tubuh abnormal, nyeri dan luka lunak bila disentuh, pembengkakan, deformitas, atau perubahan bentuk ke yang buruk, ujung-ujung tulang bergeser. Kemudian yang keempat itu gejala yang mungkin didengar, misalnya napas bising atau sesak, rintihan, suara hisapan, bereaksi bila disentuh, reaksi atau ucapan. Kemudian selanjutnya yang kelima, gejala yang mungkin dicium, misalnya aseton, alkohol, gas atau uap, asap atau terbakar. Kemudian selanjutnya yaitu evakuasi korban. Evakuasi adalah untuk memindahkan korban ke lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan evakuasi ada 3 poin. Yang pertama itu dilakukan jika mutlak atau perlu. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan lebih serta memiliki semangat untuk menyelamatkan korban dari bahaya yang lebih besar atau bahkan kematian. Dalam melaksanakan proses evakuasi korban, ada beberapa cara atau alat bantu yang harus digunakan. Namun hal tersebut sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi seperti medan, kondisi korban, ketersediaan alat, dan sebagainya. Apabila tidak memiliki alat bantu untuk mengangkat korban, maka mau tidak mau kita harus mengangkutnya langsung tanpa alat bantu. Jika hanya 1 orang pengangkut, maka harus dipondong apabila korban ringan dan anak-anak, digendong apabila korban sadar dan tidak terlalu berat, serta tidak patah tulang, dipapah apabila korban tanpa luka di bahu atas, dipanggul atau digendong, atau bahkan juga bisa dilakukan merayap posisi miring. Dan apabila ada 2 orang atau lebih pengangkut korban, maka korban dipandang dengan posisi tangan lepas dan tangan satu berpegangan, model membawa balok, atau bahkan bisa mengangkat korban dengan model membawa kereta. Kemudian ada cara-cara pengangkutan korban, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Pada umumnya itu digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan. Dianjurkan menggunakan pengangkatan korban itu maksimal ada 4 orang. Kemudian yang kedua, pengangkatan dengan alat atau tandu. Rangkaian pemindahan korban terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu persiapan, yang kedua pengangkatan korban di atas tandu, ketiga pemberian selimut pada korban, kemudian yang keempat tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cederanya. Selanjutnya prinsip pengangkutan korban, ada 3 poin.
yang harus kita ketahui. Yang pertama itu pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan dua langkah pokok. Gunakan alat tubuh atau paha, bahu, atau panggul. Kemudian beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Selanjutnya itu sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Kemudian posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki, kecuali yang pertama menaik bila tungkai tidak cedera, yang kedua menurun bila tungkai luka atau hipotermia, yang ketiga mengangkat ke samping, yang keempat memasukkan ke dalam ambulans kecuali dalam keadaan tertentu, dan yang kelima kaki lebih tinggi pada saat dalam kondisi shock.